uji kinerja pada hari ini, yaitu Selasa 13 Desember 2022. Untuk itu, selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ada yang sakit? Tidak. Nah, sebelum kita memulai kegiatan lebih lanjut, silakan cari posisi duduk yang nyaman. Sudah nyaman duduknya? Sudah. Untuk itu, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar mendapat barokah dan kegiatan kita hari ini mendapat kelancaran dan kebermanfaatan untuk kalian semua. Silakan kepada hambali Budharma minta tolong untuk memimpin doa kita hari ini. Baiklah, kawan-kawan, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, baiknya untuk berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sodari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Shadaqallahul azim. Dengan berdoa tadi, kita mendapat barokah dan Amin. yang terbaik untuk kita semua. Nah, untuk itu sebelum kita memulai, Budharma pengen tanya kehadiran terlebih dahulu. Pada minggu kemarin kita sudah menentukan ada 10 orang yang akan mengikuti kegiatan kita hari ini, di mana pesertanya itu adalah anggota OSIS. Jadi kita akan membahas materi yang nantinya akan Budharma sampaikan. Dan Budharma pengen cek apakah semuanya hadir? Hadir. Kalau hadir, coba silakan sebutkan namanya dan kelas. Dari sebelah kiri. Komaria Jaya Ilahi kelas 8A. Lanjut. Suci Muzdalifah dari kelas Oke, berarti semuanya hadir. Nah, baiklah, jadi karena semuanya hadir, semuanya sudah stay di kelas kita hari ini untuk kegiatan bimbingan kita. Untuk itu sebelumnya Budharma akan menjelaskan bahwasanya kita hari ini akan mengadakan kegiatan bimbingan kelompok. Di sini Budharma akan menjelaskan bahwasanya Budharma adalah pemimpin kelompok dan kalian adalah anggota kelompok. Jadi Budharma sebagai pemimpin dan kalian sebagai anggota. Nah, dalam kegiatan ini kita akan berlangsung selama 2 kali 40 menit. Berapa kali? 2 kali 40 menit. Dan hari ini kita akan membahas topik tugas karena semua yang adalah pengurus OSIS. Kita akan membahas tentang kerjasama dalam tim. Timnya artinya kita sebagai OSIS, pengurus harian OSIS. Dan terus di sini tujuan dari Budharma melaksanakan kegiatan layanan ini adalah agar kalian bisa mengembangkan dan menumbuhkan rasa kerjasama dalam tim, terutama untuk mencapai tujuan kita dalam memajukan kegiatan OSIS. Dan terus di sini kita harus menerapkan beberapa azas. Yang pertama, kesukarelaan, artinya kalian dengan sukarela menyampaikan pendapat. Dan yang kedua, kalian juga menggunakan yang namanya azas keaktifan. Artinya kalian saling aktif, sharing baik dalam hal apapun, terutama kegiatan kita yaitu kita membahas kerjasama dalam tim. Dan terus yang terakhir, azas kenormatifan, artinya dalam kalian menyampaikan pendapat harus menggunakan kata-kata yang sopan dan bisa tidak ada unsur yang membuat orang yang mendengarkan ataupun orang yang menerima dari pernyataan kalian tidak tersinggung. Paham? Paham. Untuk itu ada yang ditanyakan? Sudah paham ya? Nah, untuk biar kita relax kegiatan kita hari ini, Budharma punya ice breaking, di mana untuk melatih konsentrasi kalian. Dan ice breaking itu adalah kalian harus menyebutkan warna dari layar PowerPoint yang Budharma tampilkan nantinya. Nah, kalau misalkan warnanya hijau, berarti hijau. Jangan fokus kepada tulisan. Kalau tulisannya pink, tapi belakang atau backgroundnya warna hijau, pun sebaliknya. Kalau tulisannya hijau dan warna belakangnya pink, berarti yang kalian sebutkan adalah penyanyi. Siap? Oke, Budharma siapkan terlebih dahulu. Kita mulai. 3, 2, 1. Kalau ini warna? Ini warna? Ini warna? Ini warna? Ada yang salah? Siapa yang salah tadi? Biru.
catatan berikutnya? Sudah. Baiklah, ini kita udah punya materi, di mana materi itu tentang Kerjasama tim. kerjasama dalam Tim. kelompok. Nantinya kalau misalkan dari materi yang sudah mau sampaikan ada yang kalian kurang paham atau ada yang kalian belum paham atau mengerti, boleh bertanya. Silakan kalian catat di buku tulis kalian. Nanti akan kita diskusikan bersama terkait materi kerjasama dalam tim. Siap? Siap. Silakan siapkan buku tulisnya, akan sudah mau tampilkan materinya. Oke, baiklah. Inilah materinya tentang kerjasama dalam tim. Jadi untuk itu, sebelum kita ke berikutnya, kita akan mendiskusikan materi tentang kerjasama dalam tim. Nah, menurut kalian kerjasama itu gimana? Yang kalian pahami bukan pasti seperti yang telah kalian lihat dari materi tadi. Misalkan kerjasama itu seperti ini di Dharma dan lain sebagainya. Yang kalian pahami, boleh kalian sampaikan dengan apa yang kalian tahu dan yang kalian rasakan, apalagi dalam kegiatan kita yaitu OSIS. Jadi dalam kita melaksanakan kegiatan-kegiatan ataupun ada sesuatu yang telah kita laksanakan pada sebelumnya dalam kegiatan OSIS. Mungkin ada yang bisa menyampaikan tentang kerjasama yang kalian pahami? Silakan Dara. Yaitu pengelompokan antara makhluk yang lebih dari satu orang. Pengelompokan makhluk lebih dari satu orang. Tujuannya untuk apa? Untuk saling memberi support. Untuk saling memberi support atau dukungan. Jadi kalau misalkan kita bekerja sama, kita akan merasa lebih ringan. Benar tidak? Benar. Kalau misalkan kalian Bu Dharma beri tanggung jawab kepada satu orang, sedangkan tanggung jawab itu besar, apakah kalian bisa menerima atau bisa melaksanakannya? Bisa. Cuma terasa berat karena cuma sendiri. Tapi kalau misalkan Bu Dharma beri kalian kelompok, misalkan Reva, Agung, Hambali, 3 orang yang Bu Dharma bertanggung jawab, akan terasa apa? Ringan. Karena tanggung jawabnya bukan kepada satu orang, melainkan 3 orang. Terus ada lagi yang bisa menyampaikan menurut kalian kerjasama selain yang disampaikan oleh Dara dan Rizka tadi? Ada lagi? Silakan Fit, kalau ada? Ada Fit? Tidak. Nah, kita akan bahas ke berikutnya. Tadi di dalamnya itu ada beberapa poin penting. Nah, di sini pengertian kalau menurut Lewis Thompson dan Ellen, di mana menurutnya kerjasama adalah pengelompokan yang terjadi antara makhluk-makhluk yang hidup yang kita kenal. Artinya yang bisa bekerja sama itu hanyalah makhluk yang hidup. Itu contohnya seperti kita manusia. Dan lanjut, tadi ada beberapa hal yang kita bisa lihat. Nah, katanya ada yang tahu manfaat dari kerjasama? Ada yang tahu tadi? Coba yang bisa menyebutkan satu saja manfaat dari kita bekerja sama. Silakan Dara. Menumbuhkan rasa kerjasama dalam tim. Menumbuhkan kerjasama dalam tim. Ada lagi yang bisa menyebutkan? Mungkin yang berbeda, silakan kembali. Meningkatkan produktif. Meningkatkan produktif. Artinya produktivitas kita semakin meningkat. Artinya kalau misalkan kita dalam bekerja sama, apalagi kalau sesuai dengan timnya, kita akan merasa ikhlas tanpa beban. Sayangnya bukan berat. Maksudnya beban berat ya. Cuma ketinggalan bebannya. Nah, jadi di sini tadi yang pertama itu meningkatkan produktivitas, benar yang kata Mbak tadi. Yang kedua itu ada lebih produktif, efektif dan efisien. Artinya kalau misalkan efisien itu artinya lebih mudah. Dari yang sulit kita pikirkan awalnya, kalau kita kerjakan bersama-sama
dan terus kita ikhlas, itu rasa ringan dan tanpa ada iming-iming. Karena misalkan saudara minta tolong kalian untuk melakukan sesuatu, mungkin karena saudara punya guru dan memberikan nilai untuk kalian, kalian mau melakukannya. Tapi kalau misalkan saudara bukan guru, kalian tidak mau. Artinya itu kalian pengen yang namanya imbalan. Pada kenyataannya kalau kita bekerja sama, jangan minta pamrih, baik itu kepada guru, teman, orang tua dan lain sebagainya. Harus ikhlas. Yang ketiga itu apa? Yang bisa membaca? Sinergi satu sama lain saling berperan aktif. Artinya apa? Saling membantu dalam tim. Artinya jangan ada yang menjatuhkan, bukan, harus berperan aktif dan saling mendukung. Next, yang keempat, meningkatkan rasa kawan. maksudnya gimana? Meningkatkan rasa kesetia kawanan. Artinya kalau misalkan kita bekerja sama, ketika kawan yang mengalami kesusahan, kita merasa kasihan dan kita harus membantu. Misalkan Komaria tanggung jawabnya di OSIS itu di dalam acara sebagai koordinator acara, jadi kegiatannya banyak. Dan kalian yang mungkin melihat Komaria kesulitan dalam mengatur rencana dan sebagainya, kalian membantu. Meskipun tidak membantu secara penuh, kalian bisa membantunya mungkin sebisa yang kalian mampu. Itu maksudnya meningkatkan rasa kesetia kawanan. Artinya kita punya empati terhadap orang lain. Lanjut. Kita yang ke berikutnya. Yang kelima itu apa? Meningkatkan semangat dalam kelompok. Maksudnya gimana? Meningkatkan semangat? Harus tetap semangat. Kalau kita bersama-sama, rasa semangatnya lebih meningkat. Kalau kita lemah, lesu, lunglai, kata orang itu kan ada yang menyemangati. Mungkin ketika Agung lagi nggak semangat, yang menyemangatinya hamba lagi, bukan Suci. Kalau Suci yang menyemangatinya beda lagi. Abang Agung kata Suci, nanti yang Agungnya salah kok. Niatnya mau semangat malah setoy. Karena terpesona dengan semangat dari Suci. Sebagai cantikan semangat dari Suci. Nanti kata Suci, Abang Agung semangat. Nah, laju Agung bukan semangat malah yang keenam, Saling satu sama lain. maksudnya apa? Saling mendukung. Mendukung. Artinya seperti itulah, kalian dalam tim seperti ini harus saling mendukung. Kalau kalian tidak saling mendukung, nantinya malah ada yang terpecah belah. Di belakang saling ngomong, si Pit kata si Dara itu orangnya cari muka, di depan guru gini, di belakang guru gini, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan tidak ada support satu sama lain, kalian mencari kesalahan. Tapi tak benar. Lanjut. Pit langsung itu apa maksudnya Pit? Nah, cara menumbuhkan kerjasama yang kalian ketahui gimana? Mengatur komunikasi antar tim. Coba kita lihat benar atau tidak. Yang pertama, coba dibaca. Membangun kepercayaan dan saling menghormati. Itu maksudnya gimana? Saling percaya dan saling menghormati. Contohnya seperti kegiatan kita hari ini, kegiatan bimbingan kelompok. Kalau kalian percaya, artinya kalian bisa menghormati satu sama lain. Karena kita sudah punya azas yang pertama tadi, kesukarela, keaktifan dan kenormatifan. Artinya yang maksud dari saling menghormati itu adalah yang kenormatifan tadi. Kita dalam memberikan pendapat apapun yang sebagainya harus menggunakan kata bahasa yang sopan dan diusahakan tidak menyinggung perasaan satu sama lain. Next, yang kedua apa? Mengatur ekspektasi bersama. Mengatur ekspektasi bersama. Itu ada yang tahu maksudnya gimana? Biasanya anak-anak muda seperti kalian ekspektasinya tahun depan pengen glowing, putih, tinggi, bersih dan sebagainya. Apapun yang laki-laki pengen jadi polisi, tentara dan sebagainya. Itu maksudnya kalau kalian gimana? Hayalan? Berusaha gimana? Artinya kalau kita mengatur ekspektasi, kita boleh berencana, tapi jangan sampai kalau game itu
over atau berlebihan. Karena misalkan kegiatan OSIS kita mungkin di bulan Desember, kita kan setelah kegiatan PAS itu ada class meeting. Jadi kalau misalkan gara-gara kalian pengen melakukan atau memeriahkan kegiatan class meeting itu dengan sesuatu yang wow, kalian sampai ekspektasinya tidak sesuai dengan harapan. Kalian membuat rencana permainan atau kegiatan, tapi mungkin dananya tidak ada. Itu artinya kita harus menyesuaikan dengan ekspektasi bersama. Paham? Yang ketiga apa? Membangun komunikasi di antara anggota tim. Membangun komunikasi. Dari mana maksudnya? Saling berkomunikasi. Artinya jangan sedieman. Kalau misalkan ditanya pendapat, kalau kita tahu kita jawab, kalau nggak tahu kita jangan sampai bukan diam sayang. Jangan sampai kita meskipun harus ada kontribusi. Kalau kita tidak bisa secara ucapan, kita juga bisa lewat tenaga atau apapun yang bisa kita mampu atau yang memang kita bisa bantu untuk kegiatan-kegiatan kita, terutama untuk OSIS. Namanya untuk cara menunjukkan kerjasama kita dalam tim. Next. Menanamkan sikap saling memiliki dalam kelompok. Maksudnya gimana? Silakan Koma. Gimana? Saling menghargai pendapat Saling menghargai pendapat satu sama lain. Ya benar. Jadi menanamkan sikap saling memiliki dalam kelompok artinya kita merasa ibarat kalau rumah sejauh apapun kita pergi, pasti kita akan pulang ke rumah. Itu artinya kita menumbuhkan rasa cinta kita terhadap rumah. Nah, rumah kita di sini adalah OSIS. Jadi selelah apapun kita, ketika kita sudah berkecimpung ke dalam OSIS, kita harus ikhlas dan kita harus yang namanya memiliki rasa saling. Artinya saling itu kita mempunyai cinta terhadap OSIS. Terutama kalau misalkan kita bekerja sama dalam tim. Karena dalam OSIS itu artinya bukan cuma satu orang, kita banyak dan bidangnya juga banyak. Paham? Yang terakhir, melihat sisi positif dari pendapat. Itu maksudnya gimana? Melihat sisi positif dari pendapat yang baik. Artinya meskipun ada teman yang menyampaikan pendapat, menurut kita tidak baik, belum tentu yang lain tidak baik juga. Jadi kita harus menyaring kira-kira pendapat dari Suci benar atau tidak, dari Hambali benar atau tidak, dari Reva benar atau tidak, dan kita cari yang namanya kesepakatan mana yang memang paling tepat untuk kita ambil dan paling tepat untuk kita realisasikan. Kita nanti kita pilih untuk sebagai identitas pertama untuk kita melaksanakan suatu kegiatan dalam tim. Jadi untuk menumbuhkan menumbuhkan rasa kerjasama tadi ada beberapa hal dari 5 ini. Jadi bisa kalian pahami? Bisa. Ada yang ditanyakan? Tidak. Baiklah. Jadi untuk materinya tentang kerjasama dalam tim cuma sampai sini saja. Jadi untuk kedepannya, Bunda mengharap ketika untuk kegiatan OSIS kalian bisa berkontribusi tanpa pamrih, ikhlas, dan terus seperti jargon kita apa? Melaju dengan ikhlas. Itu adalah jargon terbaik kita dari SMP Negeri 3 Manado Barat, bahwasanya seberat apapun, sesulit apapun yang kita hadapi ke depannya, kita harus melaju dengan ikhlas tanpa pamrih. Cukup Allah yang membalas, bahwasanya yang baik pasti akan dibalas kebaikan. Pun sebaliknya, kalau kita sering melakukan keburukan akan dibalas juga dengan keburukan. Jadi kita mengharap di sini untuk anggota OSIS tetap melaju dengan ikhlas. melaju dengan ikhlas. Semuanya ikhlas? Ikhlas. Oke, baiklah. Untuk materi kita telah selesai. Nah, di sini kita akan beranjak ke kegiatan berikutnya, yaitu kita di sini Bunda akan menjelaskan terlebih dahulu. Kita dalam kegiatan bimbingan kelompok ini menggunakan teknik simulation games atau permainan simulasi. Susunkan dulu. Nah, di sini Bunda akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Tugas kalian nantinya Bunda akan membagikan kartu sama rata dalam kurun waktu 5 menit. Kalian mengerjakannya selesai harus selesai. Bunda akan memantau terus kegiatan kalian selama menyusun kartu tersebut, mana yang nantinya akan nampak keegoisan, mana nantinya akan nampak kepemimpinan dalam dirinya, dan mana juga yang bisa menumbuhkan rasa kerjasamanya seperti materi yang telah kita bahas barusan. Jadi Bunda akan memantau kalian lewat kegiatan kita itu menyusun kartu. Nah, di sini untuk kelompoknya nanti Bu Dharma bagikan kertas kopelan 1, 2, 1, 2. Jadi bukan berdasarkan tempat duduk kalian. Yang dapat 1 berarti kelompok 1. Yang dapat 2 berarti kelompok 2. Bisa dipahami? Bisa. Untuk itu
sembari Budara menyiapkan kertasnya, silakan meja kalian ditaruh di belakang, kursi kalian digeser ke belakang terlebih dahulu. Oke, Budara akan menyiapkan kertasnya. Silakan nanti kalian pilih. Kalau misalkan satu, kalau dua. Siap? Siap. Siap? Siap. Tentang apa? Melayu dengan ikhlas. Nah, belum bisa terlebih dahulu biar kita memudahkan. Nah, yang langsung dapat kelompok 1 berpindah ke kiri, yang dapat kelompok 2 berpindah ke kanan. Dimulai dari yang paling depan, Saladin. Silakan. Langsung dibuka. 2, 1, 1, tetap nanti lanjut. Bentar, kita gosok-gosok terlebih dahulu. Ayo. 1, tetap berarti. Bentar, kita permainan gosok, abu gosok. Lanjut. Ayo. Satu. Nanti darah yang samping. Berapa? 1. Silakan darah tadi yang berpindah. Yo, oke, kita sudah mendapatkan kelompoknya. Dan silakan duduk selanjutnya. Ya, Reva karena laki-laki di ujung nggak salah. Bukunya bawa disimpan di bawah mejanya. Jadi kalian harus membuat, bukan mencontohkan terlebih dahulu. Kalian harus membuat susun kartu seperti ini sampai ke atas. Bisa dipahami? Bisa. Siap? Siap. Akan Budara menghitung. Bukan, waktunya 5 menit. Jadi kalau misalkan 5 menit sudah selesai, kalian boleh stop. Harus sesuai dengan materi kita tadi, yaitu dengan kalau kita belum bisa bekerja sama, kita harus bangun kerjasama itu dengan cara pertama komunikasi, kerjasama dan lain sebagainya. Bisa dipahami? Siap. Semuanya siap? Siap. Oke, silakan. Untuk kelompok 1. Nah, ini kelompok ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Dimulai dari boleh mengatur posisi sesuai dengan kalian merasa nyaman. 3. Satu bangunan sampai ke atas. 2. 1. Yuk, mulai. Ini kamu lah. Mana aku dari mana aja? Dari tengah ada satu. Bahaya. silakan kartunya. Kartunya tidak masalah di atas meja, dan silakan kembalikan lagi kursinya seperti semula dan kalian berputar seperti posisi awal. Silakan Reva, waktu kita sudah selesai untuk melaksanakan kegiatan simulation game-nya atau simulasi game tadi. Susun kartu terlihat sangat antusias sekali dan sangat seru sekali, dan ada persaingan sengit antara kelompok 1 dan kelompok 2. Pemenangnya adalah kelompok kelompok kalian masih mau 1 atau 2, semuanya tetap juara di hati Budar. Nah, seperti yang Budar sampaikan tadi, bahwasanya Budar pengen tanya, tapi tenang saja.
biar untuk melihat perkembangan kalian terkait pertama materi kita, terus yang kedua tadi kita tetap melakukan simulasi game permainan susun kartu. Bu Dharma akan memberikan lembar kerja untuk kalian isi sesuai dengan apa yang kalian rasakan dalam pelaksanaan kegiatan kita hari ini, terutama membahas tentang kerjasama dalam tim. Bu Dharma akan menjelaskan terlebih dahulu terkait tugas kalian, di mana nantinya tugasnya adalah ada 3 soal, kalian harus menjawab sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Di sini jangan lupa seperti biasa nama dan kelas kalian. Dan terus di bawahnya ada 3 pertanyaan. Kalau misalkan di kotak ini tidak muat, boleh di bawah. Paham? Bisa kita mulai? Bisa. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh sekali. Kita mulai dari sebelah kanan. Tolong disampaikan kepada temannya. Makasih. Kalau ada yang ditanyakan boleh sekali. Kenapa bersemangat sekali mengisinya? Masing kok. Jangan dari kasih dulu saat singkat juga. Ayo, silakan tinggal ingat kembali. Memang kotaknya miring. Jadi berarti sudah. Oke, yang sudah selesai boleh dibuka terlebih dahulu. Nanti ngumpulnya barengan dengan teman lainnya. Ya. Ini kalau dalam mengerjakan tugas nggak boleh kerjasama ya, harus bersih ya. Ya, Rizka senyum-senyum. Yang sudah selesai boleh dipegang. Nanti ketika Bu Dharma minta baru diturunkan. Boleh? Efektif ya, Bu? Efektif itu artinya mudah untuk dilakukan. Ringan bisa jadi tergantung penggunaan kalimatnya. Yuk lanjut. Yes. Ayo, waktu hampir habis. Waktu hampir habis. 5, 4, 3, 2, 1. Pesan terakhir. Itu lagu ya. Namanya lembar kerja. Sekarang Saudara pengen kalian kembali lagi ke posisi awal, yaitu mengangkat kursi. Mengisi lembar kerja tadi ada 3 soal dan sudah melihat kalian sudah mengisinya sangat menghayati sekali. Mungkin ditambah dengan emot-emot yang nanti akan Bu Dharma evaluasi lebih lanjut terkait jawaban kalian. Dan di sini sebelum kita ke kegiatan lebih lanjut, Bu Dharma pengen tanya kepada kalian, boleh? Boleh. Yang pertama Bu Dharma pengen tanya, bagaimana perasaan kalian? Ini terkait kita permainan simulasi game tadi ya. Perasaan kalian ketika menyusun kartu tadi, terus apakah kalian mengalami kesulitan dalam menyusunnya? Silakan. Yang mau menjawab terlebih dahulu, Bu Dharma pengen dengar dari kelompok 2. Silakan Kak. Sulit bukan kurang kerjasama antar tim. Kurang kerjasama antar tim. Benar kelompok 2? Benar. Selain Dara ada yang menyampaikan, silakan. Licin, Bu. Cukup licin. Ada minyak goreng kan? Ada lagi yang menyampaikan? Mungkin kalau dari Dara katanya tadi kan belum adanya kerjasama. Dari materi yang kita sampaikan tadi ada belum dari kalian untuk menumbuhkan rasa kerjasama? Ada. Cara tadi gimana? Apa? Apa? Memprioritaskan, meningkatkan Meningkatkan apa? produksi. Meningkatkan produksi apa? Meningkatkan sikap produktivitas. Tadi juga melihat dari kelompok 2 khususnya mungkin benar kata Dara tadi belum terlalu menumbuhkan secara penuh kerjasamanya. Yang laki cara laki, yang cewek cara cewek. Jadi mungkin belum chemistry antara kelompok 2 belum dapat. Karena memang terus tadi di dalam susun kartu tadi kan memang dari kelompok 2 terlihat agak kesulitan karena mungkin satu alasannya dihambat dari licin. Dan selebihnya mungkin karena
karena kurang komunikasi. Ada yang satunya bentuk segitiga yang ke atas, ada yang miring, ada yang mungkin bermain kartu sendiri dan sebagainya. Mungkin itu yang perlu kalian evaluasi nanti. Jadi untuk kelompok 2 merasa kesulitan dan terus perasaannya gimana? Emosi. Oh ya, ditanya itu kelompok 2. Oh iya ya, benar. Dari Pit gimana? Perasaannya Pit? Sangat kesal karena tidak diberi untuk memasang kartu. Sangat kesal sesuai dengan ekspresinya. Yang paling kesal dengan siapa? Bangdinya. Berarti yang membuat kesal itu artinya troublemaker itu adalah Hamba. Selain Hamba itu siapa? Tidak ada lagi. Berarti yang Marina itu adalah troublemakernya yang membuat masalah. Kita berpindah ke kelompok 1. Untuk kelompok 1 ini perasaannya gimana dan terus apakah mengalami kesulitan dalam menyusunnya? Repa? Tidak sulit Tidak sulit. Kenapa Repa tidak sulit? karena ada kerjasama. Ada kerjasama. Terlihat Repa sampai berdiri di belakang kalian. Yang cewek duduk di bawah, Repa sampai di atas. Karena mengapa? Repa tinggi. Terus yang kedua karena Repa lagi dikelilingi oleh ladies. Rasanya gimana dikelilingi perempuan? Deg-degan? Tidak. Karena memang sudah biasa. Nah terus tadi kalau dari Repa, perasaan dari kalian gimana ketika tadi mengerjakan? Yang senang. Terus sulit tidak? Tidak. Yang memang terlihat tadi dari udah melihat untuk yang kelompok 1 terlihat tenang dan terus komunikasinya mungkin sudah terarah dan terus kerjasama juga cukup baik. Dan meskipun kelompok 2 tadi belum menyelesaikan susun kartunya sampai selesai itu tidak masalah. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sip. Berarti untuk yang pertama selesai ya. Kita lanjut ke yang kedua. Karena pengen tanya lagi. Apakah dari kegiatan susun kartu kita tadi menurut kalian itu bermanfaat? Ada yang bisa menyampaikan manfaatnya di mana? Karena bisa saling bekerjasama. Karena bisa saling bekerja Sama. Ada lagi Saling support. saling support. Benar, seperti kata materi tadi, saling support, saling mendukung. Jangan sampai ada pembuat masalah. Benar Pit? Benar. Siapa Pit? Agung dan Hambali. Oke, jangan sampai setelah ini kalian menjadi Berantem. Bisa dimaafkan Pit anggotanya? Nih. Nah, itu artinya masih ada dendam ini yang 2. Masih bisa dimaafkan? Kasih. Masih. Terus selain itu apa lagi bermanfaatnya untuk kalian? Meningkatkan rasa kesetiakawanan. Meningkatkan rasa kesetiakawanan. Benar kata si Suci. Suci. Tadi kalau misalkan Repa meskipun harus berdiri karena dia setia dengan kawannya yang 4, dia tetap semangat dan tidak lupa menebarkan senyum. Benar nggak tadi? Tidak masalah. Oke, next yang ketiga yaitu kedepannya untuk kalian nantinya ini lebih ke bukan shooting, ini lebih ke kerjasama di dalam OSIS. Untuk kalian cara kalian menumbuhkan kerjasama dalam tim nantinya di OSIS itu gimana? Yang bisa menjawab? Kegiatan Dalam kegiatan caranya gimana kembali? kosmetik. Klasmetik. Terus caranya gimana untuk menumbuhkan kedepannya? Menumbuhkan rasa kerjasama dalam tim. Mungkin Komar tadi ada yang menyampaikan kedepannya. Ini kan kita tadi susun kartu kan, anggotanya masih kecil. Nah, kalau kita dalam OSIS kan besar. Artinya cara kalian untuk kedepan yang menumbuhkan rasa kerjasama kalian terhadap tim nanti gimana? Sesuai dengan apa yang kalian rasakan pada saat menyusun kartu tadi. Saling berkomunikasi. Karena biasanya kalau dalam kegiatan OSIS itu sudah real atau nyata dan harus direalisasikan secara penuh di sekolah. Kalau misalkan ini kan cuma kita saja permainannya dan terus tidak ada penilaian dan terus tidak ada juga mungkin masalah-masalah yang terlalu berarti. Paling masalahnya cuma kurang komunikasi dan sebagainya. Tapi kalau kita dalam OSIS nantinya kita kan bertemu ide-ide kepala yang berbeda terus dengan ego masing-masing mungkin dan terus dalam meminta bantuan mungkin ada yang mau ada yang tidak. Jadi yang cara kalian untuk menyembuhkannya pertama tadi Harus bermusyawarah. mencari mufakat. Artinya jangan sampai pengen menang sendiri. Contohnya seperti kalau misalkan ada satu permasalahan yang mungkin perlu kita bicarakan, terus kita bicarakan dan harus semuanya setuju. Jangan nanti kubu sebelah setuju, kubu sebelah tidak setuju. Takutnya nanti timbul saling menjelekkan satu sama lain. Nah, jadi selebihnya dari kegiatan kita yaitu refleksi tadi, semuanya perasaannya gimana? Nah,
sudah berada di penghujung kegiatan. Bu dan mengharap dari kegiatan kita hari ini tentang apa? Bisa kalian realisasikan dalam kegiatan OSIS kita, dan sebentar lagi setelah kita pas itu ada kegiatan class meeting. Bunda mengharap kalian bisa menerapkan materi yang Bunda sampaikan ini dalam kegiatan kita di lapangan nanti. Jangan ada yang mengutamakan ego, tapi harus cari manfaat. Nah, untuk itu sebelum kita kegiatan lebih lanjut, mungkin pertemuan berikutnya kita akan melakukan kegiatan yang lebih seru lagi dengan materi yang mungkin memang kalian butuhkan dan memang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Masih mau mengikuti? Masih semangat? Mari. Pertama, beradu dengan ikhlas. Selebrasi lagi. 3, 2, 1, sepeda mama. Beradu dengan ikhlas. Oke, baiklah. Karena kita sudah berada di penghujung kegiatan. Nah, ada yang bisa menyimpulkan materi kita tentang hari ini secara keseluruhan? Tentang kurang besar suaranya, Pit. Tentang apa, Pit? Tentang pentingnya Tentang kerjasama. pentingnya kerja sama dalam tim. Terus selain itu cara kita menumbuhkannya tadi gimana? Harus tetap berkomunikasi. Terus Saling membangun saling kepercayaan. support, saling membangun kepercayaan. Terus apa? Siapa nih, Bu? Tidak apa-apa lagi. Menghargai pendapat. Saling menghargai Pendapat. dan saling menghormati satu sama Lain. lain. Oke, jadi untuk materi kita sudah bisa kita menyimpulkan bahwasanya hari ini kita membahas tentang kerjasama dalam tim. Bunda mengharap kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian, meskipun bukan di OSIS, di rumah juga bisa, ketika belajar juga bisa, dan dimanapun bisa kalian terapkan yang namanya kerja sama. Artinya mau itu secara individu ataupun kelompok, kalian harus bisa bekerja sama. Nah, di sini sebelum kita mengakhiri, Bu Dharma punya 2 permintaan untuk kalian. Yang pertama itu mengisi di form atau Google Form. Pertama itu ada lembar evaluasi hasil, dan yang kedua ada jurnal refleksi. Kalian isi, linknya akan Bu Dharma kirimkan di grup kelas. Jadi kalian isi sesuai dengan apa yang kalian rasa. Siap untuk mengisi? Siap. Dan untuk itu dipersilakan. Oke, silakan diisi ya. Ada 2. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau tidak ada pun, silakan melanjutkan sampai selesai. Fit sudah? Sudah, oke. Yang belum, silakan lanjutkan sampai akhir ya. Kalau ada yang ditanyakan, boleh. Ya, lanjut. Sudah tugas semua ya? Oke. Untuk itu, benar pengen cek semangatnya. Tepuk semangat! Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, alhamdulillah saya sudah berada di penghujung sekali. Jadi kita sudah mengisi dua refleksi. Yang pertama refleksi evaluasi hasil, dan yang kedua jurnal refleksi. Dan tadi kita membukanya dengan doa karena kita selesai. Maka kita tutup juga dengan doa. Pada Ananda Hambani, mohon untuk memimpin doa. Ya, silakan. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, sebaiknya kita untuk berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih sekali atas penjelasannya. Dan kalau misalkan selama kegiatan kita benar ada salah kata atau salah, segala kebenaran itu datangnya dari Allah, dan segala kekhilafan itu datangnya dari Nabi Muhammad sendiri. Benar mohon maaf, dan akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.